Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan update terbaru mengenai nasib honorer kategori R2 dan R3 di tahun 2025 ini, yaitu aksi jilid 3 honorer R2 R3 desak Inpres pengangkatan P3K penuh waktu dan jadwal DRH honorer R1 R4 masih misteri. Untuk mengetahui lebih jelasnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024 di tahun 2025 ini. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Perjuangan panjang para honorer kategori R2 dan R3 kini kembali memasuki babak penting. Ribuan tenaga honorer dari berbagai penjuru Indonesia bersiap menggelar aksi jilid 3 di Jakarta pada tanggal 10-11 Juni 2025 menuntut instruksi Presiden atau Inpres untuk pengangkatan menjadi ASN P3K penuh waktu. Aliansi Honorer R2 dan R3 menegaskan perjuangan ini bukan sekedar tuntutan, persoalan, tapi perjuangan untuk keadilan bagi para tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun tanpa status yang jelas. Mereka menilai pengangkatan sebagai P3K paruh waktu tidak lagi relevan, apalagi di tengah beban kerja yang sama dengan ASN penuh waktu. Dalam aksi kali ini, fokus utama adalah mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan Inpres pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi ASN P3K penuh waktu. Mengapa Inpres? Karena hanya dengan Inpres, seluruh aturan di bawahnya seperti Kemenpan RB dan peraturan teknis lainnya wajib mengikuti. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa Inpres mampu menjadi solusi cepat. Misalnya, pada tahun 2016-2017, saat para bidan PTT diangkat menjadi PNS lewat Inpres. Kini, para honorer berharap pemerintah baru akan mengadopsi strategi serupa. Sementara tuntutan pengangkatan penuh waktu untuk R2 dan R3 semakin nyaring. Honorer kategori R1 dan R4 justru dihadapkan pada ketidakpastian jadwal pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Banyak dari mereka adalah tenaga honorer non-database BKN sehingga belum bisa dipastikan apakah mereka akan masuk dalam skema pengangkatan P3K paruh waktu. Dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 dijelaskan bahwa pengadaan P3K paruh waktu hanya diperuntukkan bagi honorer yang masuk dalam database BKN.
Hari ini tentu menimbulkan kekecewaan. Maksudnya, hal ini tentu menimbulkan kekecewaan bagi ribuan honorer yang merasa terpinggirkan dari sistem. Pemerintah pusat memang telah meminta agar instansi daerah mulai mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu. Namun, banyak pemerintah daerah menolak karena beban anggaran. Tidak sedikit daerah yang menyatakan tidak mampu menggaji ribuan honorer, bahkan untuk P3K paruh waktu sekalipun. Padahal dalam banyak kasus, honorer R2 dan R3 yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan 2 tahun anggaran 2024 sebenarnya sudah masuk ke dalam sistem. Sayangnya, karena keterbatasan fiskal, tidak semua daerah berani mengusulkan mereka ke BKN sebagai P3K paruh waktu. Melihat berbagai kendala di lapangan, sebagian pihak menyarankan agar BKN langsung menggunakan data yang sudah ada tanpa harus menunggu usulan dari Pemda. Apalagi pemerintah pusat dinilai lebih memiliki kapasitas fiskal untuk menangani pembiayaan honorer ini dibandingkan Pemda yang fiskalnya terbatas. Jika pemerintah serius menyelesaikan masalah honorer R1, R4 sesuai amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, maka harus ada solusi yang cepat, tepat, dan sistemik. Langkah pertama yang paling dinanti tentu saja adalah keluarnya Inpres pengangkatan penuh waktu bagi R2 dan R3 sebagai presiden untuk kategori lainnya. Aksi Jilid 3 menjadi krusial. Dukungan luas dari wilayah Sumatera, Jawa, Papua, hingga daerah penyangga ibu kota menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap perubahan nyata. Para honorer dihimbau untuk mengawal data masing-masing di instansi daerah agar tidak ada honorer bodong yang tiba-tiba mengisi posisi strategis. Momentum ini juga bisa jadi tekanan moral dan politik agar pemerintah pusat dan daerah segera mengambil sikap konkret. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru terkait dengan nasib honorer kategori R2 dan R3 di tahun 2025 ini, yaitu aksi Jilid 3 honorer R2 dan R3 desak Inpres pengangkatan P3K penuh waktu dan jadwal DRH honorer R1, R4 masih misteri. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.